Di desa Pangkalan Rindu, udara selalu terasa seperti ampas kesedihan yang tak pernah benar-benar disapu bersih. Jaga Sentosa, seorang lelaki tua yang rambutnya memutih seperti kapas yang ditumbuk kepedihan, menghabiskan senjanya di ambang gubuk rayotnya. Ia bukanlah orang miskin karena nasib, melainkan karena pilihan. Pilihan untuk berdiri tegak seperti karang spiritual yang menolak dihancurkan ombak godaan materi. Ia menolak menjual sisa lahan subur warisan leluhur kepada perusahaan penebangan raksasa. Sebuah penolakan yang membawanya pada kemiskinan materi yang ekstrim. Tetapi ironisnya, ia merasa kaya raya di hadapan Allah. Namun kekayaan spiritual itu tidak cukup membelenggu bumi dan runa, darah dagingnya sendiri. Jaga sering menatap jalan setapak berdebu yang menuju ke arah kota. Sebuah jurang modernitas yang menelan habis siapa saja yang mendekatinya. Bumi dan runa telah pergi bertahun-tahun lalu, dengan janji emas di bibir mereka. Kami akan kembali, Ayah, membawa kemewahan yang layak bagimu. Yang tersisa bagi Jaga hanyalah keheningan. Keheningan yang bukan kosong, melainkan berisi penuh oleh ratapan sepi, jeritan sunyi dari jiwa yang ditinggalkan. Jaga mengerti, keputusannya menentang uang telah membuat anak-anaknya pergi mengejar kekayaan yang mereka anggap sebagai harga diri. Ia tidak menyesali keputusannya melindungi alam. Ia menyesali jurang takdir yang memisahkan mereka. Kekecewaan itu menggerogoti tulang, lebih tajam daripada angin malam yang menerpa gubuknya yang rapuh. Musim hujan tiba dengan dendam yang luar biasa. Langit merobek dirinya sendiri, menumpahkan murka yang mengubah sungai Pangkalan menjadi lautan lumpur yang ganas. Mengaum, membawa serta sisa-sisa kehancuran. Batang-batang pohon raksasa yang ditebang secara brutal di hulu. Itu adalah pemandangan yang menyayat Jaga. Menyaksikan tubuh hutan yang ia lindungi kini diseret dalam lumpur dosa manusia. Di tengah deru kematian air, mata Jaga menangkap sebuah gerakan. Di antara gelondongan-gelondongan kayu mahoni yang saling menghimpit dan berputar liar, ada sesosok makhluk agung yang sedang berjuang melawan maut. Itu adalah harimau Jaladri, harimau Sumatera yang legendaris, penjaga ruh hutan yang diceritakan turun-temurun. Kakinya yang besar dan kuat kini terjepit, terhimpit di antara dua kayu gelondongan basah seberat ribuan ton, sampah dari keserakahan manusia. Ketakutan mencekik Jaga. Usianya sudah rentah, tenaganya terbatas. Namun, melihat keagungan itu terperangkap dalam keputusasaan yang sama dengan yang ia rasakan selama bertahun-tahun, hati Jaga menjerit. Ia ingat janji kuno yang ia pegang teguh. Ia adalah penjaga bumi, dan setiap makhluk hidup adalah tanggung jawabnya. Dengan mengucap nama Allah, Jaga Sentosa berlari ke tepi sungai, mengabaikan resiko tergelincir dan terseret arus. Ia mengambil gala bambu terkuat dan tali tambang yang biasa ia gunakan untuk menambatkan perahu kecilnya. Melawan arus yang seolah ingin merenggut nyawanya, ia berjuang mati-matian. Setiap ototnya menolak, setiap sendinya meratap, tetapi jiwa Jaga menuntunnya. Dengan tarikan galah yang terakhir, didorong oleh kekuatan yang entah dari mana datangnya, ia berhasil mengungkit gelondongan kayu itu sedikit, menciptakan celah tipis. Harimau Jaladri lolos. Ia melompat keluar dari jebakan air dan lumpur, tubuhnya basah kuyup dan berlumur luka. Ia tidak lari. Harimau itu berdiri tegak di tepi hutan, memandang Jaga Sentosa yang kini terbaring lemas, kelelahan dan penuh lumpur. Tatapan harimau Jaladri bukan tatapan terima kasih yang jinak, melainkan tatapan tajam yang menembus, penuh misteri dan janji. Lalu, tanpa suara, tanpa jejak langkah, harimau itu menghilang di telan kegelapan rimba,
meninggalkan Jaga yang terengah-engah, sendirian lagi, hanya ditemani debur sungai. Kisah Jaga menyebar cepat, berubah menjadi legenda lisan yang manis. Seorang kakek miskin yang mengorbankan nyawa demi raja hutan. Tak lama setelah kejadian itu, takdir Jaga berputar 180 derajat. Bukan dalam bentuk kantong uang lusuh, melainkan dalam kemewahan legalitas yang membingungkan. Seorang kuasa hukum yang mengenakan jas mahal selalu menolak menyebutkan nama kliennya, datang membawa berkas demi berkas. Surat kuasa hukum untuk tanah yang kini menjadi miliknya, dokumen hibah properti, dan yang paling fantastis, transfer bank dalam jumlah yang tak pernah bisa ia bayangkan. Jaga Sentosa, yang selalu hidup dalam keyakinan penuh pada Yang Maha Kuasa, tidak ragu. Ia yakin ini adalah kodo dan kodar terbaik. Ini adalah balasan budi harimau Jaladri yang menjelma menjadi rezeki yang tak disangka-sangka, keajaiban dari hutan yang ia jaga. Dengan kekayaan mendadak itu, Jaga tidak membeli kemewahan untuk dirinya sendiri. Impian terpendamnya bertahun-tahun kini terwujud. Pembangunan Pesantren Cahaya Abadi, sebuah kompleks pendidikan Islam megah yang diharapkan menjadi mercusuar moral di tengah kegelapan materialisme. Jaga Sentosa, kakek renta yang dulu dipandang sebelah mata, kini menjadi simbol keberkahan, sang pembangun keajaiban. Ribuan kilometer jauhnya, di balik dinding kaca gedung pencakar langit yang membelah langit malam, Bumi dan Runa, anak-anak Jaga, saling menatap layar komputer mereka. Mereka kini adalah eksekutif sukses yang memimpin operasi multinasional, bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam. Di mata dunia, mereka adalah arsitek kekayaan modern. Di hati mereka, mereka adalah arsitek pengabaian. Mereka melihat berita tentang pesantren Cahaya Abadi, tentang sosok ayah mereka yang kini dihormati. Rasa lega bercampur dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Ayah sudah kaya. Kami tidak perlu menanggung malu karena kemiskinannya lagi. Tetapi mereka tidak pernah bisa menekan tombol telepon. Mereka tidak berani kembali. Keberhasilan mereka di luar negeri dibangun di atas fondasi yang rapuh. Operasi mereka bergerak di wilayah abu-abu, selalu sedikit di luar batas etika, seringkali menghancurkan alam demi keuntungan cepat. Uang mereka bersih di permukaan, tetapi berlumur dosa di kedalamannya. Mereka telah membeli jalan kembali ke hati ayah mereka, menggunakan kuasa hukum anonim sebagai perantara, menciptakan mitos harimau pemberi berkah sebagai tabir sempurna. Mereka membayar kekayaan Jaga sebagai tebusan untuk dosa pengabaian mereka, berharap uang haram itu bisa membersihkan dosa batin mereka. Hari peresmian Pesantren Cahaya Abadi. Lapangan dipenuhi ribuan wajah berseri, santri dan penduduk desa yang memuja Jaga. Jaga Sentosa berdiri di atas mimbar, mengenakan gamis putih bersih. Ia merasakan kehangatan syukur yang membanjiri dadanya, sebuah kebahagiaan yang hampir sempurna. Tepat sebelum ia memulai pidatonya, kuasa hukum misterius itu mendekat. Ia menyerahkan kunci utama pesantren dan berkas konfirmasi final. Tangan kuasa hukum itu tampak gemetar, mungkin karena gugup menghadapi keramaian, atau mungkin karena beban rahasia yang ia bawa. Dalam gerakan yang canggung, berkas konfirmasi itu terlepas dari genggamannya dan jatuh ke kaki Jaga. Beberapa lembar dokumen terserak di lantai marmer, termasuk sebuah foto dan memo yang melekat di baliknya. Jaga Sentosa membungkuk. Keheningan tiba-tiba melahap suara riuh di sekitarnya. Jantung Jaga berdebar kencang, bukan karena kebahagiaan, melainkan karena firasat dingin yang menusuk. Ia memungut foto itu. Itu adalah foto candid yang diambil dengan latar belakang yang mengerikan. Ribuan tunggul pohon yang baru saja ditebang, tanah yang dijarah. Dan di depan pemandangan kehancuran itu, Bumi dan Runa berdiri, tersenyum lebar, mengenakan helm proyek perusahaan mereka. Mereka tampak bangga, sukses,
dan merusak. Lalu Jaga membalik foto itu. Sebuah memo perusahaan tercetak di baliknya. Itu adalah laporan keuangan internal. Jaga, yang buta huruf soal korporasi, mengenali kata-kata yang mematikan. Transfer dana CSR anonim untuk pembangunan pesantren Cahaya Abadi. Jumlahnya fantastis. Lalu, detail yang merobek jiwanya. Dana itu dicatat sebagai upaya kompensasi cepat untuk menutupi kerugian ekologis yang disebabkan oleh sampah operasional di hulu sungai. Sampah operasional. Seketika, seluruh dunia Jaga hancur dan tersusun kembali menjadi sebuah kebenaran yang kejam. Harimau Jaladri. Jelondongan kayu yang menjepitnya. Itu bukan kecelakaan alam. Itu adalah sampah dari jaringan perusahaan anak-anaknya sendiri. Sisa-sisa operasi penembangan ilegal berskala internasional yang telah menghancurkan hutan yang selama ini ia lindungi. Kekayaannya, pesantren Cahaya Abadi yang megah ini bukanlah mujizat ilahi atau balasan budi dari Raja Hutan. Ini adalah uang darah, tebusan yang dibayar oleh bumi dan runa untuk dosa ganda, dosa ekologis, dan dosa pengabaian seorang ayah. Mereka menggunakan mitos harimau sebagai tabir sempurna, membeli jalan mereka kembali ke dalam hidup Jaga tanpa harus pernah berhadapan dengannya, tanpa harus pernah meminta maaf secara langsung. Jaga Sentosa berdiri di atas mimbar, memegang kebenaran yang membusuk di telapak tangannya. Di bawahnya, ribuan santri menanti, bergantung pada impian yang dibangun di atas kebohongan ini. Ia tidak bisa menghancurkan Cahaya Abadi. Ia tidak bisa merobohkan harapan yang kini telah menjulang tinggi ini. Jaga menyimpan foto dan memo itu di balik jubahnya. Ia memulai pidatonya dengan senyum yang dipaksakan. Suaranya mantap, tetapi di dalam hatinya, ia sedang meratap. Setelah upacara selesai dan kerumunan bubar, Jaga memanggil kuasa hukum itu menjauh dari keramaian. Jaga tidak menyebutkan bumi atau runa. Ia tidak menyebutkan penebangan ilegal atau uang darah. Ia hanya merogoh saku jubahnya dan mengeluarkan satu benda. Patung kayu harimau kecil, ukiran kasar yang sudah usang dan berkarat, yang ia buat dengan tangannya sendiri sebelum anak-anaknya pergi mengejar kekayaan. Tolong sampaikan ini kepada donor anonim itu, ujar Jaga. Suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. Katakan padanya, ayah berterima kasih atas semua ini. Pesantren ini akan berdiri tegak di atas rahmat Allah. Jaga Sentosa menatap mata kuasa hukum itu lekat-lekat. Tatapan yang kini sepekat tatapan harimau Jaladri di malam badai itu. Tetapi dia harus tahu. Lanjut Jaga. Air matanya tertahan di balik kelopak mata yang keriput. Rumah ini, rumah yang megah ini, dibangun di atas kebenaran yang hancur. Dan ayah tahu siapa yang merobohkannya. Jaga Sentosa kini adalah kakek kaya, dihormati dan sukses. Ia tinggal di dalam kemewahan hasil penipuan moral, terperangkap. Setiap batu bata di pesantren Cahaya Abadi adalah pengingat abadi akan kerusakan yang ditimbulkan oleh anak-anaknya. Dan harga yang mereka bayar bukan untuk menebus dosa, melainkan untuk menghindari tatap muka. Jaga kini hidup dalam kesendirian yang lebih dalam dari kemiskinan sebelumnya. Kesendirian yang diselimuti kemakmuran dan ditabiri kebohongan yang agung. Senja di pangkalan rindu tidak lagi berbau tanah basah dan asap kayu bakar. Kini, udara dipenuhi aroma dupa mahal dan wangi pembersih lantai marmer yang dingin. Jaga Sentosa yang kini dipanggil Kiai Sentosa oleh ribuan santri dan masyarakat sekitar, berdiri di atas mimbar utama musola agung yang berlapis emas. Dari luar, ia adalah gambaran kesalehan yang sempurna, sebuah monumen hidup yang membuktikan bahwa keajaiban Tuhan datang melalui tangan seorang lelaki tua yang berhati mulia.
Namun, di dalam, Jaga adalah sebuah kuil yang runtuh. Kemewahan yang membalut tubuhnya terasa seperti kain kafan. Setiap ubin yang mengkilap di pesantren cahaya abadi adalah pengingat akan lumpur dosa yang mengendap di dasar sungai. Ia melihat wajah-wajah polos para santri yang khusyuk membaca Al-Quran, dan hatinya remuk. Mereka mencari cahaya, tetapi Kiai Sentosa tahu fondasi pesantren ini dibangun dari kegelapan. Kekayaan ini adalah harta haram yang disucikan oleh mitos, dibungkus oleh doa-doa yang tak mampu membersihkan noda darah kayu-kayu yang ditebang tanpa ampun. Malam itu, setelah semua gemerlap peresmian meredup, Jaga duduk sendirian di kamar pribadinya. Sebuah kamar yang lebih besar dan lebih sejuk dari gubuk reotnya, namun lebih mencekik. Ia tidak butuh AC. Ia butuh udara bersih yang ia hirup sebelum pengkhianatan ini terjadi. Di hadapannya, tergeletak berkas transfer bank dengan angka-angka fantastis. Dan di sampingnya, foto Bumi dan Runa yang tersenyum kemenangan. Senyum itu, bagi Jaga, adalah tawa iblis. Bumi, sang sulung, tampak tegak, angkuh, mengenakan setelan jas yang harganya mungkin setara dengan seluruh hartanya di masa lalu. Runa, putrinya yang dulu penurut, kini memancarkan aura kekuasaan yang dingin, matanya tajam dan penuh perhitungan. Mereka tidak lagi mencari kasih sayang, mereka mencari untung. Mereka tidak kembali untuk memeluk ayahnya, mereka mengirim uang untuk membeli absen mereka. Allah Maha Melihat, bisik Jaga. Suaranya pecah. Ia memejamkan mata, memohon agar Tuhannya mengambil kembali semua kemewahan ini. Asalkan kesunyian jiwanya bisa terisi kembali. Namun pesantren ini sudah berdiri. Ribuan jiwa sudah menggantungkan harapan. Jaga terperangkap dalam pilihan terberat. Menghancurkan mimpi orang banyak demi menjaga kemurnian spiritualnya. Atau hidup dalam kebohongan agung demi kemaslahatan umat. Ia memilih yang kedua. Dan setiap sujud yang ia lakukan kini terasa berat. Sebab ia tahu, ia beribadah di atas tumpukan janji yang dinajiskan. Ribuan kilometer jauhnya, melintasi samudra yang memisahkan mereka dari pangkalan rindu, Bumi dan Runa baru saja menyelesaikan rapat Dewan Direksi yang menentukan nasib ratusan ribu hektar hutan di belahan bumi lain. Mereka merayakan keberhasilan operasi dengan sampahnya dan tawa kering di lantai teratas gedung pencakar langit mereka. Mereka telah mencapai puncak kesuksesan material, menukarkan rasa bersalah mereka dengan uang, dan menggunakan uang itu sebagai jembatan yang dibayar untuk kembali kepada ayah mereka. Tiba-tiba, kuasa hukum mereka, Tuan Hartono, masuk dengan wajah pucat. Di tangannya, sebuah kotak kecil, usang, dan tidak berharga. Tuan Bumi, Nyonya Runa? Hartono berdeham, menahan gemetar. Saya sudah menyerahkan kunci dan berkas terakhir. Kiai Sentosa, ayah kalian, memberikan ini. Bumi yang sedang menyesap anggurnya, melirik kotak itu dengan jijik. Apa itu Hartono? Oleh-oleh lokal? Kami kan sudah memberinya semua yang dia butuhkan. Runa lebih sensitif, atau mungkin lebih ketakutan. Ia mengambil kotak itu perlahan. Ketika ia membukanya, hening yang pekat menelan ruang rapat yang mewah itu. Di dalamnya, terbaring patung kayu kecil berbentuk harimau. Ukiran kasar yang sudah usang, dengan beberapa bekas karat dan retakan. Waktu seolah berhenti. Patung itu bukan hanya patung. Itu adalah harimau jaladri buatan tangan Jaga, yang diukir Jaga di malam hari dengan pisau lipat tumpul,
hadiah yang ia buat sebelum Bumi dan Runa pergi. Sebuah janji bahwa ayah akan selalu menjadi penjaga mereka. Jantung Bumi berdetak tak karuan. Iramanya lebih cepat dari ketukan palu lelang yang biasanya ia kuasai. Wajah angkuhnya memudar, digantikan oleh kengerian yang dalam. Ia ingat aroma debu kayu saat ayahnya mengukir benda itu. Ia ingat betapa bangganya ia membawa patung itu saat kecil, seolah ia membawa roh hutan bersamanya. Apa yang ayah katakan? Tanya Runa, suaranya tercekat. Air mata yang sudah lama ia keringkan demi kepentingan perusahaan, kini mulai mendesak keluar, perih seperti asam. Tuan Hartono menelan ludah, mengingat tatapan Jaga yang sepekat lautan badai. Ia menyampaikan pesan itu, kata demi kata, tanpa mengurangi satupun getaran emosi Jaga. Dia berterima kasih atas pesantrennya, Nyonya. Tapi dia meminta saya menyampaikan ini. Rumah yang megah ini, dibangun di atas kebenaran yang hancur. Dan ayah tahu siapa yang merobohkannya. 2 kalimat, 17 kata. Namun, kata-kata itu menghantam Bumi dan Runa lebih keras daripada kehancuran finansial apapun. Bumi menjatuhkan gelasnya. Cairan merah tumpah ke karpet putih. Tampak seperti darah segar di atas salju. Ia menyadari. Ayah tahu. Ayah tahu bahwa uang itu adalah darah. Ayah tahu bahwa harimau Jaladri yang mereka manfaatkan sebagai tabir adalah simbol kerusakan yang mereka ciptakan. Mereka tidak berhasil membeli penebusan. Mereka hanya berhasil membeli penghinaan yang paling menyakitkan. Penghinaan dari seorang ayah yang menolak berhadapan dengan mereka, melainkan memilih mengirim kembali sepotong memori termanis kini berkarat, sebagai bukti bahwa cinta mereka telah lama mati. Dia menolak uang kami, Runa, bisik Bumi. Tangannya gemetar. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang uang itu. Dia hanya mengembalikan ini. Runa memegang patung harimau itu erat-erat. Ia ingat bagaimana ayahnya dulu mengajarkan tentang amanah hutan, tentang menjaga, bukan merusak. Mereka telah menghancurkan amanah itu demi kekayaan, dan kini mereka menggunakan sebagian kecil dari kekayaan itu untuk membangun tempat ibadah. Itu adalah siklus kepalsuan yang sempurna. Mereka telah merencanakan operasi Corporate Social Responsibility atau CSR ini dengan sangat cermat, menciptakan narasi mujizat harimau untuk menenangkan hati nurani mereka yang berdebu. Mereka membayangkan ayah akan bahagia, bangga, dan mungkin akhirnya memaafkan mereka karena telah meninggalkannya. Tetapi ayah tidak bahagia. Ayah hanya semakin sendiri, kini dilingkupi kemewahan yang membusuk. Penghinaan ini adalah puncak dari segalanya. Jaga Sentosa tidak perlu marah atau mengutuk. Penolakan diamnya, pengembalian benda tak berguna yang penuh kenangan suci, itu jauh lebih menusuk. Bumi dan Runa kini menyadari betapa jauhnya mereka jatuh, bukan di mata dunia, melainkan di mata satu-satunya orang yang cintanya mereka abaikan. Di kedalaman hutan yang semakin menyusut, jauh dari gemerlap kubah pesantren cahaya abadi, harimau Jaladri bergerak dalam bayangan. Ia adalah perwujudan keganasan alam yang murni. Seekor raja yang menyaksikan kehancuran kerajaannya. Ia ingat bau air bah yang bercampur dengan minyak mesin dan getah kayu yang mati. Ia ingat cengkraman kayu gelondongan yang hampir merenggut nyawanya. Kayu-kayu yang kini ia tahu adalah sampah dari keserakahan manusia. Ia juga ingat sentuhan tangan Jaga yang keriput, bau tanah, dan ketulusan yang menyelamatkannya. Jaladri tahu, Jaga adalah manusia yang berbeda. Tetapi ia juga tahu bahwa di sekeliling Jaga, kini berdiri benteng yang dibangun dari dosa anak-anaknya.
Harimau itu mengendus udara. Ia mencium bau kemakmuran yang terbuat dari kebohongan. Dia menatap pangkalan rindu dari kejauhan. Cahaya lampu pesantren bersinar terang. Sebuah mercusuar di tengah hutan yang disembelih. Harimau itu mengaum, tetapi aumannya tertahan. Ia tidak mengaum karena marah, melainkan karena kesedihan yang mendalam. Jaladri mengerti bahasa hati. Ia tahu Jaga dikhianati. Ia tahu Bumi dan Runa mencoba membeli maaf. Ia tahu bahwa harga penebusan sejati bukanlah uang, melainkan pertaubatan yang mengoyak jiwa hingga ke akar-akarnya. Dan selama pertobatan itu hanya berbentuk transfer bank, selama itu pula kebohongan ini akan terus hidup. Jaga Sentosa, sang kiai yang dihormati, kini mulai memimpin sholat subuh di masjid megah itu. Dalam kesunyian fajar, saat ia mengangkat tangannya untuk takbir, rasa hampa itu menyeruak. Ia melihat bayangan patung harimau kecil di benaknya. Harimau yang kini melayang di atas samudra, kembali kepada anak-anaknya sebagai hukuman. Ia tahu, Bumi dan Runa kini merasakan kepedihan yang lebih pahit dari kemiskinan materi, kepedihan penolakan spiritual. Mereka kaya, mereka sukses, tetapi mereka tidak punya ayah. Dan Jaga, meskipun dikelilingi ribuan santri, tidak punya anak. Pesantren Cahaya Abadi berdiri tegak, sebuah ironi yang menjulang. Itu adalah rumah doa yang dibangun di atas dasar pengabaian. Sebuah monumen kekayaan yang berfungsi sebagai makam bagi kebenaran. Jaga, terperangkap di puncaknya, tidak memiliki jalan keluar. Ia hanya bisa berdoa, memohon agar Allah SWT memberinya kekuatan untuk menanggung beban dari kemewahan yang menghancurkan jiwa. Ia menoleh ke jendela. Di sana, di balik kaca tebal, ia melihat refleksi dirinya. Seorang tua yang mengenakan jubah sutra, tetapi jiwanya telanjang dan berdarah. Ia adalah Kiai Sentosa, simbol keberkahan desa, dan korban pertama dari penghinaan puncak yang dilakukan oleh anak-anaknya. Dingin marmer di lantai utama pesantren Cahaya Abadi terasa menusuk, bahkan menembus lapisan kaos kaki tebal yang dikenakan Jaga Sentosa. Setelah sholat subuh, seharusnya jiwanya mendapatkan ketenangan abadi. Namun yang ia rasakan hanyalah gemuruh tak berkesudahan. Seperti arus banjir yang membawa kayu gelondongan dosa. Ia berdiri di mihrab, membiarkan ribuan santri berjalan melewatinya, mencium punggung tangannya yang keriput, memanggilnya Kiai Sentosa dengan penuh rasa hormat, yang kini terasa seperti racun manis. Jubah sutra yang ia kenakan terasa berat, bukan karena bobotnya, melainkan karena ia tahu bahwa setiap seratnya ditenun dari jerih payah, dari darah pohon-pohon yang tumbang, dari keringat yang tak pernah ia tumpahkan sendiri. Ia memejamkan mata. Di balik kelopak matanya, ia tidak melihat cahaya ilahi, melainkan kabut tebal dari uang haram yang menyelimuti semua kemegahan ini. Bagaimana mungkin sebuah rumah Allah dibangun dari pengkhianatan? Jaga tahu, ia kini berada dalam perangkap paling indah yang pernah disiapkan oleh iblis. Mereka menyebutnya mujizat. Ia menyebutnya istidraj. Kekayaan yang diberikan sebagai umpan, menjauhkan hamba dari kesadaran dosa. Anaknya, Bumi dan Runa, tidak hanya merenggut jiwanya ketika mereka pergi, tetapi mereka kini kembali merenggut moralitasnya melalui kekayaan ini. Mereka telah menemukan cara paling keji untuk menebus rasa bersalah mereka tanpa harus merangkul tubuh tuanya atau menatap mata ayahnya yang terluka. Ayah, tolong sampaikan pada ayah bahwa kami tidak berani pulang. Kalimat itu, meskipun tak pernah terucap langsung, bergema dalam benak Jaga setiap kali ia melihat pesantren Cahaya Abadi.
Mereka memilih membangun monumen penebusan dosa senilai miliaran daripada menghabiskan 1 malam saja untuk merawat hati yang mereka hancurkan. Jaga berjalan perlahan menuju ruang pribadinya, yang kini dipenuhi oleh buku-buku tebal, karpet Persia mahal, dan aroma gaharu terbaik. Ia duduk di atas sajadah, tempat ia biasa menghabiskan waktu hingga duha. Tangannya gemetar, bukan karena usia, tetapi karena kemarahan yang tertahan. Ia ingat kembali tatapan harimau Jaladri pada malam hujan itu. Tatapan yang penuh janji keajaiban. Keajaiban itu datang, tetapi ia kini sadar, keajaiban itu datang melalui tangan bumi dan Runa, yang menjadi penjagal alam demi membungkam hati nurani mereka sendiri. Di tengah samudra baja dan kaca di belahan dunia lain, ribuan mil jauhnya dari aroma tanah basah pangkalan rindu, bumi dan Runa duduk berhadapan. Mereka berada di puncak gedung pencakar langit, di ruang rapat yang sunyi dan bertekanan udara dingin. Di meja mahoni yang mengkilap, tergeletak patung kecil harimau kayu yang sudah usang, yang baru saja mereka terima dari kurir pribadi. Dikirim tanpa sepatah kata pun, hanya disertai alamat kiriman balik yang tertera jelas. Pesantren Cahaya Abadi. Runa, dengan setelan bisnisnya yang tajam, membiarkan air matanya jatuh tanpa suara. Ia meraih patung harimau itu, merasakan goresan ukiran tangan ayahnya di masa kecil mereka. Harimau itu adalah janji suci, simbol keberanian dan kejujuran. Kini, simbol itu dikirim kembali, dingin dan diam, seperti surat cerai spiritual. Ayah menolak kita, bisik Runa. Suaranya serak. Ayah menolak semua yang kita berikan. Bumi, yang jauh lebih pragmatis, menyandarkan punggungnya ke kursi kulit mahal. Ia tampak tegar, namun jemarinya meremas sebuah pena hingga buku-buku jarinya memutih. Bumi adalah arsitek utama di balik operasi penebangan ilegal internasional yang menghidupi kekayaan mereka. Dia tahu betul, setiap sen yang mendanai pesantren itu adalah harga yang harus dibayar untuk membersihkan jejak kehancuran mereka. Sebuah biaya penyesalan yang mereka sembunyikan di balik label donasi CSR anonim. Dia tidak menolak kita, Runa, ujar Bumi dingin, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Dia menolak uangnya. Dia tahu uang ini kotor. Tapi dia tidak akan pernah tahu seberapa kotor itu. Runa menatapnya tajam. Ayah tahu, Bumi. Dia selalu tahu. Dia hanya memilih kebohongan yang kita berikan karena dia mencintai mimpinya tentang pesantren itu lebih dari dia mencintai kejujuran kita. Atau lebih tepatnya, dia mencintai santri-santrinya lebih dari dia mencintai kita. Bumi terdiam. Kebenaran itu menusuk. Mereka telah membeli penebusan dosa ekologis, tetapi gagal membeli kembali hati ayah mereka. Kita sudah memberinya kehidupan yang layak, Runa, desak Bumi. Nadanya mulai meninggi. Kita memberinya panggung untuk berdakwah, kemewahan yang dia tolak selama puluhan tahun demi keyakinannya yang bodoh. Kita membeli kembali kehormatannya di desa itu. Apalagi yang dia mau? Dia mau kita, Bumi. Dia mau kita pulang, bukan uang kita. Runa menjerit dalam hati, tetapi hanya berhasil menahan suaranya agar tidak pecah. Kita adalah dosa berjalan bagi ayah. Kita adalah pengkhianat moralitas yang dia junjung tinggi. Bumi mengambil patung harimau itu dari tangan Runa. Rasa kayu itu terasa asing. Ia ingat, ayahnya selalu berkata, "Jangan pernah tinggalkan hutan, Nak." Kalian akan tersesat di rimba buatan manusia. Mereka telah tersesat. Mereka kini menguasai rimba buatan manusia itu, tetapi mereka telah kehilangan segalanya. Kita tidak akan pulang, Runa. Putus Bumi, matanya keras. Jika kita pulang, kita akan menghancurkan citra ayah.
kita akan membongkar kebohongan yang kini menjadikannya kiai besar. Pesantren itu akan runtuh. Lebih baik dia membenci kita dari kejauhan daripada dia hancur di hadapan semua orang karena tahu bahwa anak-anaknya adalah bandit lingkungan. Disinilah benih rahasia itu ditanam dan disiram. Pengorbanan terbalik. Anak-anak yang mengabaikan ayah, kini mengorbankan diri mereka sendiri dalam penghasingan moral. Demi menjaga martabat ayah yang ironisnya mereka belikan. Kekayaan bumi dan runa adalah penjara emas bagi Jaga dan pengasingan seumur hidup bagi mereka berdua. Mereka sukses, mereka kaya, mereka berkuasa. Namun mereka kini hidup di bawah hukuman ayah mereka yang diam. Kembali di pangkalan rindu, mentari mulai meninggi, memantulkan cahaya emas ke kubah pesantren cahaya abadi yang menjulang megah. Jaga Sentosa kini bangkit, berjalan menuju jendela ruang kerjanya. Dari sana, ia bisa melihat ke arah hulu sungai, tempat ia menyelamatkan harimau Jaladri. Ia juga bisa melihat sedikit sisa hutan yang masih tersisa, menantang laju modernisasi. Jaga menyentuh kaca jendela yang mahal. Ia adalah penjaga kebohongan ini, dan ia harus menjaganya dengan sempurna. Ia tidak akan menghancurkan mimpi ribuan santri. Ia tidak akan membiarkan nama Allah dicoreng oleh fakta bahwa rumah ibadah ini didanai oleh kotoran dosa. Maka, Jaga Sentosa mengambil keputusan paling menyakitkan dalam hidupnya. Ia mengambil pena dan kertas, bukan untuk menulis surat kepada anak-anaknya, tetapi untuk menyusun rencana keuangan baru pesantren Cahaya Abadi. Ia akan memastikan setiap sen dari keuntungan kotor yang terus mengalir dari bumi dan runa akan dialokasikan untuk misi yang paling bertentangan dengan sumber uang itu, konservasi lingkungan. Ia akan mendirikan program penghijauan terbesar, membiayai penelitian flora dan fauna langka, dan mendidik santrinya untuk menjadi pejuang moral dan penjaga alam. Ia akan menggunakan uang haram itu untuk memerangi kerusakan yang diciptakan oleh anak-anaknya sendiri. Ya Allah, gumam Jaga. Air matanya jatuh membasahi kertas rencana. Biarkan pesantren Cahaya Abadi ini menjadi tungku pembakar dosa. Biarkan kekayaan ini terbakar menjadi kebaikan. Meskipun api itu membakar jiwaku sendiri. Aku terima hukuman ini. Aku terima peran sebagai penjaga rahasia paling keji ini. Jaga Sentosa, sang Kiai Sentosa yang dihormati, kini telah menjadi martir yang hidup. Ia membangun benteng amal dari puing-puing moral. Setiap sen yang ia belanjakan untuk kebaikan adalah pengakuan diam bahwa anak-anaknya telah menjadi musuh moralitas, dan ia adalah satu-satunya benteng yang tersisa. Ia melihat bayangannya di kaca. Wajahnya yang tua tampak tenang, tetapi matanya memancarkan kesepian yang tak terhingga. Ia kini adalah pemilik kemewahan tanpa kebahagiaan. Ayah yang kehilangan anak karena keberhasilan mereka. Dan seorang kiai yang berdakwah di atas landasan kebohongan. Di tangannya, rencana anggaran itu terukir dengan tegas. Penyediaan dana perlindungan hutan lestari 70% dari total donasi. Jaga tahu, ia tidak akan pernah bisa menebus dosa anak-anaknya. Tetapi ia bisa memastikan, benih rahasia yang terkutuk ini akan menghasilkan buah yang suci. Itu adalah satu-satunya harapannya yang tersisa. Satu-satunya janji yang ia sematkan kepada Allah SWT. Dalam kesendirian yang diselubungi kemakmuran pesantren Cahaya, itu adalah satu-satunya harapannya yang tersisa. Satu-satunya janji yang ia sematkan kepada Allah SWT. Dalam kesendirian yang diselubungi kemakmuran pesantren Cahaya Abadi. Ia terperangkap dalam kemuliaan yang dibeli. Menunggu hari ketika kebenaran akan muncul dan membakar habis segalanya.
Angin pagi dari tepi hutan masih membawa aroma tanah basah dan daun yang membusuk. Tetapi di sini, di jantung pesantren Cahaya Abadi, udara terasa sejuk oleh kesucian yang dipaksakan. Ubin marmer mengilap memantulkan cahaya matahari pertama, menciptakan ilusi kemurnian abadi. Jaga Sentosa, yang kini dipanggil Kiai Sentosa, berjalan melintasi koridor utama. Jubah putihnya seakan menelan beban rahasia yang ia pikul. Setiap langkah yang ia ambil di atas lantai yang mahal itu adalah ceritan batin. Setiap batu bata adalah pengingat akan kebohongan monumental yang menopang tempat suci ini. Ia telah menjadi idola, simbol keajaiban yang dibalas oleh alam dan Tuhan. Tetapi ia tahu persis, ia adalah pemegang kunci sebuah makam dosa yang berbau kekayaan. Ia berhenti di depan aula utama, tempat ratusan santri duduk bersimpuh, melantunkan ayat-ayat suci. Suara mereka murni, memantul tinggi di langit-langit berukir. Kontras ini mencekiknya. Bagaimana mungkin suara yang memuji keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengalir dari sebuah tempat yang dibangun di atas kepalsuan dan uang hasil pengkhianatan? Jaga memejamkan mata. Kekayaan yang ia miliki tidak membebaskannya. Kekayaan itu justru merantai jiwanya. Ia merindukan gubuk reyotnya, lumpur sungai yang kotor, di mana kemiskinan materi bersemayam bersama kekayaan moral. Sekarang, ia memiliki kemewahan yang mematikan, sebuah istana spiritual yang dibangun dari uang darah. Dalam kesendiriannya, ia selalu memegang patung harimau kecil yang ia kirimkan kembali kepada bumi dan Runa melalui kuasa hukum mereka. Patung kayu yang usang itu kini berada di laci meja kerjanya yang terbuat dari kayu jati mahal. Sebuah ironi yang menyakitkan. Patung itu adalah lambang kasih sayang yang telah lapuk, sebuah pengingat bahwa sebelum mereka menjadi eksekutif serakah, mereka adalah anak-anak yang mencintai ukiran sederhana ayahnya. Di tangannya, lembaran perencanaan pembangunan fase kedua pesantren terhampar. Tepat di sana, tertulis komitmennya. Penyediaan dana perlindungan hutan lestari 70% dari total donasi. Ini adalah jalan penebusannya. Jika ia tidak bisa membersihkan asal-usul kekayaan itu, ia akan memastikan bahwa sisa kekayaan itu akan menjadi benteng pertahanan terakhir bagi alam yang dihancurkan anak-anaknya. Ia menggunakan uang haram untuk membiayai tobat kolektif, sebuah upaya yang mustahil untuk mengembalikan kehormatan moral yang telah hilang. Ya Allah, bisiknya tanpa suara. Aku tidak meminta kemewahan ini. Aku meminta anak-anakku kembali ke jalanmu. Jika ini adalah ujianmu, jadikan aku penjaga kebenaran di tengah lautan kepalsuan ini. Jauh, ribuan mil di seberang samudra, di jantung metropolitan yang dingin dan menjulang, Bumi menatap layar monitor besar di kantornya yang berdinding kaca. Di sana, tertampang foto Jaga Sentosa, sang Kiai Sentosa, tersenyum bangga di tengah ribuan santri barunya. Bumi adalah seorang eksekutif sukses. Jas mahalnya menutupi kegelisahan yang menggerogoti. Ia telah mencapai puncak yang ia janjikan kepada ayahnya. Namun, kesuksesan itu terasa seperti debu. Mereka berhasil menipu dunia, menciptakan narasi ajaib tentang kakek diberkahi yang didanai oleh kedermawanan anonim. Mereka berhasil membangun jarak fisik dan emosional, menggunakan uang sebagai perpanjangan lidah penebusan dosa. Di sebelah Bumi, Runa duduk di kursi putar kulit, membaca laporan keuangan. Jaringan logging mereka telah menghasilkan keuntungan triliunan. Namun, laporan mengenai proyek pesantren Cahaya Abadi selalu menarik perhatiannya lebih dari angka-angka kekayaan lainnya. Ayah terlihat bahagia, Bumi, ujar Runa.
Suaranya kering, tanpa emosi sejati. Ia harus bahagia, Runa. Kita membelikan kebahagiaan itu untuknya. Kita memberinya kedamaian yang tidak akan pernah kita miliki. Jawab Bumi. Matanya terpaku pada senyum ayahnya yang tampak palsu. Kedua anak itu tahu. Mereka telah menukar cinta dan tanggung jawab dengan uang. Mereka telah melihat betapa rapuhnya batas antara kehancuran ekologis dan pembangunan spiritual. Mereka telah menyaksikan kebohongan yang mereka ciptakan menjadi legenda. Namun, yang paling menghantui mereka adalah pesan diam ayah. Patung harimau kecil yang dikirimkan kembali. Bukan harimau yang besar dan gagah, melainkan harimau kecil yang usang, penuh kenangan masa kecil. Pesan itu menusuk tanpa kata. Ayah tahu. Ayah tahu kalian yang menghancurkan hutan. Ayah tahu kalian adalah alasan harimau Jaladri hampir mati. Dan ayah tahu kalian membayar dosanya dengan kemewahan ini. Runa mengambil segelas air. Tangannya sedikit bergetar. Ayah tidak pernah menghubungi kita. Setelah kita mengirimkan patung harimau itu, dia bahkan tidak membalas sepatah kata pun. Apakah dia akan menceritakan kebenaran ini kepada siapapun? Bumi menggeleng. Nada suaranya tegas, mencerminkan ketakutan terbesarnya. Tidak akan. Ayah tidak akan menghancurkan pesantren cahaya abadi. Itu adalah mimpinya. Itu adalah satu-satunya benteng moral yang tersisa. Ayah akan membiarkan kebohongan ini menjadi kebenaran asalkan ia bisa menyelamatkan jiwanya dan ironisnya, menyelamatkan lingkungan yang kita hancurkan. Ayah telah memilih menjadi martir sunyi. Mereka sadar, mereka bukan lagi anak-anak Jaga Sentosa. Mereka adalah donatur anonim yang terkutuk, terperangkap dalam kesuksesan yang berbau darah, menyaksikan dari kejauhan bagaimana ayah mereka menggunakan kekayaan haram untuk mendirikan benteng moral yang tak terhancurkan. Kembali di Pangkalan Rindu, Jaga Sentosa meluncurkan proyek ambisiusnya, program reboisasi hutan lestari. Ia tidak hanya membangun pesantren, ia membangun kembali pinggiran hutan yang pernah menjadi saksi bisu kemiskinannya. Ia menyalurkan 70% dari keuntungan anak-anaknya untuk membeli kembali lahan yang telah dijual, menyewa ahli biologi konservasi, dan mempekerjakan masyarakat lokal. Saat matahari terbenam menyiram kompleks pesantren dengan cahaya keemasan, Jaga duduk di tepi hutan, tidak jauh dari tempat ia pernah menyelamatkan harimau itu. Tanah di sekitarnya kini penuh dengan tunas pohon muda yang ia tanam sendiri. Ia mengenakan pakaian kerjanya, bukan jubah kiai. Ia merasa lebih dekat kepada Tuhannya saat tangannya kotor oleh tanah, daripada saat tangannya bersih memegang tasbih berlian yang diberikan oleh kuasa hukum itu. Kesunyiannya kini berteriak lebih nyaring. Ia kini hidup dengan dua identitas. Jaga Sentosa. Ia kini hidup dengan dua identitas. Jaga Sentosa, petani tua yang mencintai alam dan dibenci anak-anaknya. Dan Kiai Sentosa, tokoh suci yang dikagumi, pemilik pesantren yang didanai oleh kehancuran. Transformasi ini telah mematikan jiwanya yang murni. Ia tidak lagi tahu di mana batas antara kebaikan dan kejahatan. Saat ia menyentuh tanah, ia merasakan getaran. Bukan getaran bumi, melainkan kehadiran yang familiar. Harimau Jaladri. Harimau itu, setelah ia selamatkan, tidak pernah benar-benar pergi. Ia menjadi bayangan di balik pepohonan, penjaga sunyi yang mengamati setiap gerak-gerik Jaga. Malam itu, harimau Jaladri, dengan bulu oranye hitamnya yang tersamarkan sempurna oleh bayangan, bersembunyi di batas antara hutan yang gelap dan kompleks pesantren yang terang benderang. Harimau itu melihat pria tua itu, yang kini dikelilingi kemakmuran dan rasa hormat. Bagi harimau Jaladri,
Jaga adalah paradoks. Ia adalah manusia yang rentan, yang mempertaruhkan nyawa untuknya. Sebuah tindakan yang melebihi batas keserakahan manusia pada umumnya. Tetapi, harimau Jaladri juga mencium bau ketidakmurnian. Ia mencium aroma kayu yang ditebang secara paksa, aroma mesin pemotong yang kejam yang terbawa oleh angin menuju kompleks suci ini. Harimau itu tidak mengerti uang atau dosa. Ia hanya mengerti keseimbangan alam, dan ia tahu keseimbangan di sini telah dipalsukan. Ia telah melihat gelondongan kayu terkutuk yang hampir merenggut nyawanya. Ia telah melihat simbol kehancuran itu berubah menjadi kemuliaan. Jaga Sentosa mengangkat kepalanya, seolah merasakan tatapan tajam itu. Ia tidak takut pada harimau Jaladri. Ia hanya takut pada mata batinnya sendiri. "Aku tahu engkau melihat, wahai penjaga," bisik Jaga pada kegelapan. "Aku membangun ini bukan untuk kemuliaan, melainkan untuk membayar hutang yang tidak aku buat. Anak-anakku telah merusak. Aku akan mencoba memperbaiki sampai Tuhanku memanggilku. Aku akan menanam kembali setiap pohon yang mereka cabut, bahkan jika aku harus menggunakan uang kotor mereka." Harimau Jaladri tidak bergerak. Ia hanya menggeram rendah, sebuah suara yang hanya didengar oleh hutan. Keajaiban itu nyata, tetapi ia bukanlah balasan budi murni. Ia adalah sebuah transaksi dosa yang mahal. Harimau itu tahu, karma tidak pernah berbohong. Jaga kembali ke pesantren. Di kamarnya yang besar, ia membuka Al-Quran. Ia mencari petunjuk. Ia mencari pembenaran. Tetapi yang ia temukan hanyalah kebenaran yang kejam. Harta haram tetaplah haram, meskipun digunakan untuk membangun rumah Allah. Penebusan adalah perjalanan yang sangat panjang. Dan Jaga Sentosa, sang Kiai Sentosa, baru saja memulai langkah pertamanya. Terperangkap dalam kemuliaan yang dibeli, mengenakan jubah kepalsuan yang begitu indah, menunggu api kebenaran menelan habis segalanya. Ia hidup, tetapi jiwanya adalah puing-puing. Satu-satunya penjaga rahasia paling keji yang tersembunyi di balik pagar pesantren yang menjulang tinggi. Kemuliaan yang dibangun di atas kebohongan adalah selimut yang paling dingin. Di tengah kompleks pesantren cahaya abadi yang kini menjulang, memancarkan cahaya lampu emas yang diproyeksikan ke langit malam. Jaga Sentosa justru merasa dirinya tenggelam dalam kegelapan yang lebih pekat daripada gubuk reyotnya dahulu. Setiap gemerisik kain sutra yang ia kenakan, setiap helai doa yang diucapkan para santri, terasa seperti penusukan baru di jantungnya. Ia adalah kiai, penjaga moral, mercusuar spiritual, tetapi tangannya berlumur uang darah, uang yang dibayarkan oleh anak-anaknya sebagai tebusan atas dosa ekologis yang tak termaafkan. Ia tak bisa tidur. Ketika fajar masih berupa janji samar di ufuk timur, Jaga sudah meninggalkan kemewahan kamarnya. Ia tidak menuju mihrab untuk memimpin salat subuh. Itu adalah tugas para ustadz muda yang naif dan bersih. Jaga menuju ke tempat yang seharusnya. Petak tanah di pinggiran hutan yang baru saja ia beli. Sebidang tanah yang dulu dipenuhi pepohonan tua, yang kini hanya mengisahkan tunggul-tunggul hitam, bekas jejak dosa bumi dan runa. Di sana, dalam keheningan yang lembab dan dingin, Jaga melakukan ritual penebusannya. Ia menggali. Ia menanam. Ribuan bibit pohon yang ia dapatkan dari kocek pribadinya, ia menolak menyentuh 1 rupiah pun dari dana haram yang disumbangkan anaknya untuk pesantren, kini ia benamkan ke dalam tanah yang mengeluh. Tanah itu keras, penuh serpihan kayu dan sisa akar yang menjerit. Pagi itu, Jaga Sentosa bukanlah kiai yang dimuliakan.
Ia hanya seorang kakek tua yang punggungnya sudah bungkuk, wajahnya coreng-moreng oleh lumpur, dan matanya penuh air mata yang disembunyikan di balik peluh. Ia menanam pohon di tempat anak-anaknya menanam kerusakan. Jauh dari rawa penyesalan Jaga, di ibu kota provinsi yang gemerlap, Bumi dan Runa bergerak dengan kecepatan dan kesombongan yang hanya dimiliki oleh eksekutif muda yang sukses. Mereka bukan lagi anak-anak desa yang menjanjikan kepulangan. Mereka adalah arsitek finansial yang menggerakkan roda modal global. Laporan konsolidasi aset di Asia Tenggara sudah di tangan Bumi. Kita perlu menyelesaikan penutupan jejak di Pangkalan Rindu. Sialan, kenapa kita harus repot-repot dengan desa terbelakang itu? Suara Runa terdengar tajam, frustrasi oleh urusan birokrasi kecil yang mengganggu jadwalnya yang padat. Ia duduk di kursi belakang sedan mewah berpelapis kulit. Bumi, yang jauh lebih tebal kulitnya dan dingin hatinya, hanya tersenyum tipis, menatap pantulan dirinya yang sempurna di kaca jendela mobil. Kita tidak repot-repot, Runa. Kita sedang mencuci tangan. Dana CSR anonim untuk pesantren Cahaya Abadi sudah menutup lubang moral kita. Ayah senang, masyarakat puas, dan kita bisa tidur nyenyak. Anggap saja ini biaya asuransi reputasi. Sekarang kita hanya perlu memastikan tidak ada lagi sisa sampah perusahaan kita yang mengambang. Termasuk sampah kayu yang hampir membunuh harimau itu, Runa berbisik. Nadanya mengandung kengerian yang selalu ia coba kubur dalam kesibukan. Bumi mendengus. Jangan sentimental. Harimau itu selamat, dan si tua Jaga mendapatkan jackpot. Itu adalah takdir yang sempurna, sebuah mitos yang kita ciptakan sendiri. Tidak ada yang akan mengorek-ngorek lagi. Kita hanya perlu mengamankan satu peta kecil lahan yang masih bermasalah, di luar wilayah pesantren. Clean up total. Mereka menuju Pangkalan Rindu, tetapi bukan untuk bertemu ayah mereka. Mereka datang sebagai dewa-dewa uang yang turun ke bumi untuk menyelesaikan masalah yang diciptakan oleh keserakahan mereka sendiri. Ironisnya, mereka memilih rute terpendek yang memotong melalui jalan tanah yang baru saja diperbaiki oleh dana anonim mereka. Jalan yang kini menghubungkan pesantren dengan sisa hutan. Udara di Pangkalan Rindu terasa lebih berat. Matahari mulai meninggi, tetapi pepohonan yang tersisa di kejauhan seakan menahan napas. Harimau Jaladri, yang kini menjadi legenda hidup desa, telah mendengar deru mesin yang asing itu. Ia berada di kedalaman hutan yang tersisa. Namun nalurinya mengatakan bahwa ancaman yang sama, bau kesombongan dan kerusakan yang pernah menyeret kakinya ke jurang maut, kini kembali. Ia melihat. Ia menunggu. Jaga Sentosa baru saja menyelesaikan penanaman bibit ke-100. Tangan tuanya gemetar. Ia tertuduk di tanah lumpur, menatap deretan sapling yang rapuh, seperti harapan-harapan kecil yang ia paksa hidup di tengah kekosongan. Tiba-tiba, keheningan brutal dipecahkan oleh suara. Bukan suara hutan yang hidup, melainkan raungan mesin bertenaga kuda tinggi. Sebuah SUV hitam mengkilap yang tampak begitu tidak pantas di jalur pedesaan ini, berhenti mendadak sekitar 20 meter dari Jaga. Jaga mendongak, matanya yang tua menyipit karena silau kemewahan mobil itu. Pintu belakang terbuka, Bumi keluar lebih dulu. Ia mengenakan kemeja linen mahal yang rapi dan kacamata hitam yang menutupi sepasang mata lelah yang dipaksa terlihat yakin. Diikuti oleh Runa, yang tampak anggun namun tegang, terus-menerus merapikan blazer desainer yang dipakainya. Mereka turun dari mobil, sama sekali tidak melihat keindahan atau kehancuran di sekitar mereka. Pandangan mereka terfokus pada peta digital di ponsel Bumi. Mereka mencari batas lahan yang harus diamankan. Disinilah titik koordinatnya, ujar Bumi. Suaranya lugas, tidak menyadari bahwa setiap kata yang ia ucapkan adalah belati yang menembus hati ayahnya sendiri. Runa mengangkat pandangan dari layar ponsel. Ia melihat sosok tua yang kotor,
membungkuk di tanah, dikelilingi oleh bibit-bibit pohon. Astaga, ada kuli di sana. Dia membuat kekacauan di area yang baru kita bersihkan, kata Runa dengan nada jijik halus. Tidak melihat penderitaan, hanya melihat ketidaktertiban. Jaga Sentosa, yang jiwanya telah merangkak keluar dari kemewahan pesantren demi mencari kebenulan di tanah yang tandus, kini melihat mereka, anak-anaknya. Mereka berdiri di sana, dikelilingi oleh aura kesuksesan yang beracun, begitu dekat, namun terpisahkan oleh jurang moral yang tak terukur. Bumi menyadari kehadiran Jaga. Ia melangkah maju, kakinya yang bersih dari lumpur berhenti di tepi tanah yang baru digali. Ia melihat orang tua itu, Jaga yang dibasahi keringat dan lumpur, dan ia sama sekali tidak mengenalinya. Bagaimana mungkin ia mengenali kemiskinan dan kerendahan hati yang ia buang bertahun-tahun lalu? "Hei, Pak Tua!" Bumi memanggil dengan suara yang mengendalikan. Anda sedang melakukan apa di sini? Ini area pribadi. Kami sedang melakukan survei penutupan lahan. Jaga Sentosa tak bergerak. Nafasnya tercekat di paru-parunya. Apakah ini harga dari penebusan? Bertemu anak-anak yang telah melupakan tidak hanya wajahnya, tetapi juga akar kemanusiaan mereka sendiri? Saya sedang menanam. Jaga menjawab. Suaranya serak dan jauh. Suara seorang asing yang dipaksakan keluar dari kerongkongan. Runa mendekat, menatap Jaga dari balik kacamata hitamnya, seolah ia sedang mengamati spesies langka. Menanam? Ini bukan waktunya untuk menanam, Pak Tua. Tanah ini harus steril untuk beberapa saat. Kami sudah membayar mahal untuk ini. Siapa yang menyuruh Anda? Jaga merasakan sakit yang bukan berasal dari punggungnya yang pegal, melainkan dari kedalaman jiwanya. Anak-anaknya. Mereka menyebut hasil jerih payahnya, upaya sakralnya untuk membersihkan dosa mereka, sebagai kekacauan yang harus dibersihkan. Bumi mengeluarkan selembar uang 100 ribuan dari dompetnya dan melemparkannya ke tanah, tepat di sebelah sepatu bot lumpur Jaga. Uang itu berkilauan di atas lumpur, simbol penghinaan yang keji. "Ambil ini, Pak Tua," kata Bumi. Nada suaranya mengindikasikan bahwa ini adalah kemurahan hati yang tak terhingga. Pergi dari sini. Cari pekerjaan lain. Kami tidak suka ada orang luar di wilayah kami. Kecuali Anda ingin kami memanggil petugas keamanan pesantren yang baru dibangun di seberang sana. Bumi menunjuk ke arah pesantren Cahaya Abadi, yang atapnya berkilauan tertimpa sinar matahari pagi, didirikan oleh uang Bumi, tetapi di dalamnya tinggal hantu ayahnya. Jaga Sentosa memandang uang di tanah. Ia memandang wajah Bumi yang penuh kesombongan, raut Runa yang lelah tetapi angkuh. Ia melihat mata yang kosong, yang telah lama kehilangan cahaya moral yang pernah ia coba tanamkan. Ia bisa saja berteriak. Ia bisa saja mengungkapkan kebenaran tentang siapa dirinya, tentang memo mengerikan yang ia simpan, tentang harimau jaladri yang ia selamatkan, tentang uang haram yang mendirikan pesantren itu. Tetapi Jaga memilih diam. Ia memilih membiarkan dirinya menjadi Pak Tua yang kotor, seorang kuli yang tidak dikenal. Sebab keputusannya untuk menerima uang itu telah membuatnya kehilangan hak untuk menuntut pengakuan dari mereka. Ia terperangkap. Ia adalah Pak Tua yang baru saja dilempari uang oleh anak-anaknya sendiri. Jaga perlahan membungkuk, bukan untuk mengambil uang itu, melainkan untuk meraih sekopnya. Ia berdiri tegak, membiarkan lumpur menetes dari pakaiannya. "Maaf," kata Jaga. Suaranya kini terdengar tenang dan damai, meskipun gempa menghancurkan hatinya. Saya akan pergi. Tetapi saya mohon, Bapak dan Ibu, ia menggunakan formalitas, memperlakukan mereka sebagai bos yang dingin. Tolong jaga pohon-pohon kecil ini.
Mereka adalah harapan terakhir dari tanah ini. Bumi hanya mengedikkan bahu, tanpa peduli. Runa mendesah lega bahwa kuli itu akan pergi. Bumi melangkah maju, kakinya hampir menginjak sebatang bibit yang baru ditanam Jaga. Jaga refleks menggerakkan tangan, melindungi bibit itu seolah-olah melindungi cucunya sendiri. "Hati-hati, Nak," bisik Jaga. Tetapi kata Nak itu hanya terdengar seperti hembusan angin baginya, bukan sebuah panggilan kasih sayang. Bumi tertegun sejenak. Ada sesuatu dalam tatapan mata tua itu, suatu kedalaman penderitaan yang melampaui kelelahan fisik. Namun, kesibukan dan kesombongan segera menelannya kembali. "Cepat urus sampahmu, Pak Tua," Bumi menyahut kasar, lalu kembali fokus pada koordinat GPS-nya. Jaga Sentosa berjalan menjauh, meninggalkan sekopnya di sana sebagai janji tak terucapkan. Ia meninggalkan anak-anaknya yang berlumur kekayaan di tengah tanah yang mereka rusaki, tak menyadari bahwa mereka baru saja menghina ayah mereka sendiri dan menginjak-injak penebusan dosa yang sedang ia perjuangkan dengan setiap tetes keringatnya. Ia berjalan ke arah hutan, membiarkan tubuhnya yang ringkih ditelan bayangan pepohonan yang tersisa. Di kejauhan, harimau Jaladri melihat semua itu. Harimau itu menggeram, geraman yang penuh duka. Ia tahu, uang memang bisa membeli bangunan megah, tetapi ia tidak akan pernah bisa membeli kembali penglihatan, apalagi hati yang telah hilang. Jaga menghilang. Di belakangnya, Bumi dan Runa melanjutkan pekerjaan mereka. Berdiri di atas petak tanah yang disucikan oleh air mata ayah mereka, tanpa menyadari bahwa perpisahan yang menyakitkan ini adalah pertemuan yang paling kejam. Mereka baru saja membayar Rp100.000 untuk mengusir satu-satunya orang yang masih mencintai mereka. Dan mereka bangga akan efisiensi transaksi itu. Kiai Sentosa kembali ke pesantren, menuju kemewahan yang terasa seperti karung goni yang gatal, membawa serta luka baru. Luka penolakan yang paling absolut. Ia adalah ayah yang terabaikan, bahkan ketika ia tepat berada di hadapan anak-anaknya, disamarkan oleh debu dan kerendahan hati yang telah ia peluk sebagai penebusan. Ia kembali ke penjara emasnya, sementara kedua anaknya melanjutkan penutupan jejak kerusakan, tidak menyadari bahwa jejak hati yang mereka hancurkan jauh lebih dalam dan abadi daripada kerusakan hutan manapun. Matahari merangkak naik, memandikan pesantren cahaya abadi dengan cahaya keemasan yang terasa mencekik. Hari ini adalah puncak dari segalanya, peresmian resmi, penyerahan kunci simbolis, dan pidato syukur yang dinanti-nantikan ribuan pasang mata. Jaga Sentosa, yang kini dipanggil Kiai Sentosa, berdiri di mimbar, jubahnya putih bersih, namun hatinya terasa hitam, dipenuhi remah-remah kesedihan yang ditinggalkan pertemuan singkatnya dengan dua sosok asing yang tak lain adalah Bumi dan Runa. Jaga memandang lautan wajah di bawahnya. Wajah-wajah penuh harap, mata-mata yang bersinar oleh janji pendidikan dan keajaiban. Semua orang di desa, bahkan dari kabupaten sebelah, percaya. Mereka percaya pada kisah ajaib kakek miskin yang diselamatkan oleh takdir setelah menyelamatkan Raja Hutan. Mereka percaya bahwa inilah balasan paling suci dari Allah atas ketulusan hati Jaga dalam menjaga alam. Sebuah narasi yang indah, sempurna, dan kini baginya terasa seperti topeng yang terbuat dari debu dosa. Di kejauhan, di antara rerimbunan pohon yang tersisa, harimau Jaladri menyaksikan upacara itu. Harimau itu menggeram pelan, bukan karena marah, tetapi karena duka yang mendalam. Ia adalah penjaga kebenaran alam, dan ia tahu, kemegahan di bawah sana berdiri di atas sebuah kebohongan yang jauh lebih besar daripada hutan yang telah ditebang. Ia merasa sakit, bukan karena ia gagal membalas budi,
tetapi karena keajaiban yang ia ingin berikan telah dicuri, digantikan oleh kesombongan manusia yang berusaha membeli penebusan. Saat Jaga akan memulai pidatonya, kerumunan berbisik. Seorang pria berjas mahal, tampak gugup dan berkeringat, meskipun udara pagi masih sejuk, melangkah maju. Itu adalah kuasa hukum misterius yang selama ini menjadi perpanjangan tangan donor anonim itu. Ia membawa sebuah koper perak tipis, kunci ukiran emas, dan sebuah map kulit tebal. Pria itu gemetar saat mencoba membuka koper. Tangannya yang terbalut sarung tangan putih bergetar hebat di hadapan Kiai Sentosa yang suci dan ribuan pasang mata yang mengagumi. Entah karena tekanan atau kehendak takdir, saat ia meraih kunci, map kulit tebal itu terlepas dari genggamannya. Map itu menghantam podium dengan bunyi yang keras. Isinya berhamburan. Bukan hanya dokumen serah terima yang resmi, tetapi juga lembaran-lembaran kertas kecil, foto-foto, dan memo internal perusahaan yang seharusnya tidak pernah melihat cahaya. Kiai Sentosa merasakan jantungnya berdetak kencang. Denyutan yang terasa seperti palu godam menghantam rusuknya yang rentah. Semua mata tertuju pada kertas-kertas yang berserakan. Namun anehnya, tak seorang pun berani maju untuk mengambilnya. Seolah-olah ada aura suci yang melindungi kebenaran itu, membiarkan Jaga Sentosa sendiri yang menjadi saksi pertama. Jaga membungkuk perlahan, kerutan di dahinya semakin dalam. Ia mengambil selembar foto kecil yang terselip di bawah memo keuangan. Foto itu buram, candid, diambil dari sudut pandang yang bangga. Di sana, Bumi dan Runa berdiri tegak, mengenakan helm keselamatan dan rompi perusahaan. Tersenyum lebar di hadapan tumpukan kayu gelondongan setinggi gunung, di sebuah lokasi penebangan yang luas, jauh di negeri seberang. Mereka tampak sukses, jaya, dan dingin. Jaga Sentosa merasakan dunianya berhenti berputar. Ini adalah anak-anaknya. Anak-anak yang meninggalkannya karena kemiskinan, kini berdiri sebagai maharaja industri yang menghancurkan. Tangannya yang gemetar beralih ke lembaran di bawahnya. Itu adalah memo internal perusahaan. Kepalanya berdenyut hebat. Laporan keuangan Q3, transfer dana CSR anonim untuk proyek pesantren Pangkalan Rindu. Ia membaca angka-angka fantastis yang sama persis dengan jumlah dana yang ia terima selama ini. Lalu, matanya terpaku pada baris ringkasan di bawahnya. Sumber dana, surplus keuntungan ekstra dari operasi pembersihan lahan jaringan Asia Tenggara. Catatan khusus. Pengiriman dana ini dianjurkan sebagai upaya rehabilitasi citra dan pemenuhan tanggung jawab ekologi setelah insiden pembuangan limbah sisa tebangan skala besar di daerah hulu Pangkalan Rindu pada musim banjir lalu. Setiap kata adalah panah beracun yang menancap tepat di pusat keimanannya. Jaga Sentosa terdiam. Pangkalan Rindu. Hulu sungai, musim banjir. Kayu gelondongan. Kepingan-kepingan memori berputar kembali dengan kecepatan mengerikan. Ia melihat kembali dirinya yang rentah, berjuang melawan arus lumpur di tengah malam, mempertaruhkan nyawa untuk membebaskan harimau Jaladri. Kayu gelondongan yang menghimpit kaki harimau itu, kayu itu bukan hanya sampah alam biasa. Kayu itu adalah bukti kriminal dari operasi ilegal anak-anaknya. Bumi dan Runa tidak hanya meninggalkan ayahnya. Mereka tidak hanya merusak alam. Mereka adalah penyebab langsung dari bencana yang hampir merenggut nyawa harimau Jaladri. Dan kini mereka menggunakan keuntungan dari dosa itu untuk membangun sebuah pesantren suci. Kekayaan ini, pesantren yang agung ini, nama Kiai Sentosa yang diagungkan ini,
Semuanya bukan mujizat dari Tuhan yang merespons ketulusan. Ini adalah suap. Ini adalah uang darah. Ini adalah upaya putus asa dua anak yang sombong untuk membeli hati seorang ayah, membeli penebusan tanpa harus menghadapi ayah mereka secara langsung. Mereka menggunakan mitos harimau Jaladri sebagai tabir yang sempurna, membiarkan ayah mereka hidup dalam kemuliaan yang palsu, jauh lebih mudah daripada mengakui dosa dan meminta maaf. Jaga Sentosa merasakan lumpur dosa anak-anaknya menyerap hingga ke sumsum tulamnya. Ia tidak diselamatkan oleh alam. Ia diberi uang tutup mulut oleh kerusakan yang diciptakan anak-anaknya sendiri. Kuasa hukum itu segera merangkak. Wajahnya pucat pasi. Ia mencoba mengumpulkan kertas-kertas itu, tetapi Jaga Sentosa menahan tangannya dengan kekuatan yang mengejutkan untuk pria setua dirinya. Ia menatap mata kuasa hukum itu, mata yang kini menyimpan kebenaran yang paling mengerikan. Semua sudah jelas, bisik Jaga. Suaranya kering, tanpa emosi. Seolah ia baru saja menyaksikan kematian jiwanya sendiri. Tolong kumpulkan sisanya. Jaga Sentosa berdiri tegak. Ia memaksa dirinya tersenyum di hadapan ribuan orang. Bagaimana mungkin ia menghancurkan harapan mereka? Bagaimana mungkin ia meruntuhkan pesantren Cahaya Abadi yang telah menjadi benteng moral dan harapan bagi begitu banyak yatim piatu dan fakir miskin, hanya demi membela kebenaran pribadinya? Ia tidak bisa. Dosa anak-anaknya telah menciptakan kebaikan yang kini harus ia lindungi. Ia menarik napas panjang, sebuah tarikan yang terasa berat seperti batu nisan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memulai pidatonya. Suaranya terdengar kuat di pengeras suara, namun di telinganya sendiri, suara itu terdengar seperti jeritan putus asa. Hari ini, kita menyaksikan buah dari keajaiban. Sebuah janji yang ditepati oleh kehendak yang maha kuasa. Ia berbicara tentang kerendahan hati, tentang pentingnya menjaga alam, tentang pentingnya meninggalkan harta duniawi demi harta akhirat. Setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah belati yang menusuknya sendiri. Ia adalah nabi palsu yang berdiri di atas altar yang dibangun dari kebohongan dan penyesalan yang tidak tulus. Di puncak pidato itu, Jaga Sentosa adalah gambaran ayah yang paling terasing. Ia adalah ayah yang ditinggalkan, ayah yang dibeli, dan ayah yang kini harus menjaga rahasia kebusukan anak-anaknya, menjadikannya rahasia paling mematikan dalam hidupnya sendiri. Setelah upacara selesai dan kerumunan mulai membubarkan diri, Jaga memanggil kuasa hukum itu kembali ke ruangan pribadinya yang luas, ruangan yang dihiasi kaligrafi emas dan wewangian kayu gaharu, ruangan yang terasa seperti kuburan yang mewah. Anda tahu apa yang telah Anda jatuhkan, bukan? Tanya Jaga. Suaranya kini kembali pada nada rendah dan bergetar. Kuasa hukum itu menundukkan kepala, tubuhnya lunglai karena ketakutan. Ampuni saya, Kiai Sentosa. Itu adalah kesalahan yang tak termaafkan. Saya bersumpah, Bumi dan Runa, mereka hanya ingin membuat ayah mereka bangga, meskipun dengan cara yang salah. Jaga Sentosa hanya memejamkan mata. Bangga, mereka telah merobek harga dirinya, merobek janji keajaiban yang ia pegang teguh, dan merobek hutan yang ia cintai. Jaga berjalan menuju lemari kecil di sudut ruangan. Ia membuka laci yang terkunci, tempat ia menyimpan sedikit sisa hidupnya yang lama. Hidup sebagai Jaga Sentosa yang miskin tetapi murni. Ia mengambil satu benda kecil yang sudah usang dan berkarat dimakan usia, diukir dari kayu jati yang ditemukan di pinggir sungai puluhan tahun lalu. Itu adalah patung kecil, berbentuk harimau Jaladri,
dengan mata yang tajam namun penuh kasih. Ia mengukirnya untuk Bumi dan Runa, sebagai simbol bahwa meskipun ayah mereka miskin, hati ayah mereka adalah raja hutan yang melindungi. Jaga meletakkan patung harimau itu di telapak tangan kuasa hukum. Tolong sampaikan ini kepada donor anonim Anda, ucap Jaga. Ia tidak menyebut nama anak-anaknya. Ia menolak memberikan mereka kehormatan pribadi itu. Katakan padanya, ayah berterima kasih atas pesantren ini. Bangunan ini adalah rahmat bagi banyak orang. Tapi dia harus tahu, suara Jaga pecah. Rumah ini dibangun di atas kebenaran yang hancur. Katakan padanya, hadiahnya telah diterima. Tapi hatiku tidak. Kuasa hukum itu tak mampu menahan tangisnya. Ia mencengkram patung harimau kecil itu, simbol kepolosan masa lalu yang kini menjadi saksi bisu kejahatan korporat dan pengkhianatan anak. Jaga Sentosa, kiai yang kaya dan dihormati, kini berdiri sendirian di tengah kemewahan. Ia telah memenangkan pertempuran melawan kemiskinan dan kesendirian materi. Tetapi ia telah kalah total dalam perang moral. Setiap tiang penyangga di pesantren Cahaya Abadi adalah paku yang menembus hatinya. Setiap senyum santri adalah ironi pedih yang mengingatkan bahwa kebaikan yang suci bisa lahir dari uang yang paling najis. Jaga menoleh ke jendela, memandang ke arah hutan yang dulu ia jaga. Ia tahu harimau Jaladri telah pergi, mungkin selamanya. Jijik melihat betapa murahnya harga sebuah keajaiban di hadapan keserakahan manusia. Ayah itu kini terperangkap. Ia harus memerankan peran Kiai Sentosa yang diberkahi. Ia harus mengajarkan kebenaran dan moralitas kepada anak-anak orang lain, sementara ia tahu anak-anaknya sendiri adalah pelaku dosa terbesar. Ia harus menjaga penjara emas ini agar tidak runtuh, karena di dalamnya ribuan harapan telah berakar. Ia hidup dalam kesendirian yang lebih pekat dan mendalam dari yang pernah ia rasakan di gubuk rayotnya. Dulu, ia miskin harta, tetapi kaya iman. Sekarang, ia kaya harta, tetapi imannya terperosok ke dalam lubang kemunafikan yang digali oleh tangan anak-anaknya sendiri. Malam itu, di kamar tidurnya yang berlimpah, Jaga Sentosa tidak berdoa untuk dirinya sendiri. Ia hanya berdoa agar Allah SWT memberikan kekuatan kepada Bumi dan Runa untuk satu hal yang tak bisa dibeli oleh seluruh kekayaan mereka. Keberanian untuk pulang dan menghadapi ayah mereka. Ia menunggu panggilan telepon, menunggu ketukan di pintu, menunggu pengakuan yang akan membebaskan ia dari tirani kemakmuran yang berlumur dosa. Namun, ia tahu mereka tidak akan datang. Mereka telah membayar harga termahal, dan bagi mereka, transaksi telah selesai. Pesantren ini adalah surat pengampunan dosa tanpa air mata, dan Jaga Sentosa kini menjadi penjaga makam hati nuraninya. Di tengah riuh rendah kemewahan yang sunyi, Bumi menatap langit dari balik jendela kaca anti peluru di lantai 86. Jauh di bawah sana, dunia tampak seperti mainan yang bisa ia atur dengan satu tanda tangan. Di sisinya, Runa menyesap kopi termahal. Mata mereka menelusuri data keuntungan yang menembus batas kewajaran. Mereka adalah raja dan ratu dari imperium yang dibangun di atas keserakahan, berlindung di balik citra filantropis yang sempurna. Pesantren itu sudah berjalan lancar, Bumi, kata Runa. Suaranya halus, namun tanpa kehangatan. Ayah kita aman. Semua orang di Pangkalan Rindu memujanya. Donasi kita sudah menjalankan tugasnya. Kita membeli kembali kedamaian kita.
Bumi mengangguk, sorot matanya tajam dan dingin, seperti berlian yang tak pernah tersentuh air mata penyesalan. Mereka telah berhasil menciptakan mitos kakek jaga, si penerima berkah harimau. Sebuah narasi sempurna yang menutupi jejak lumpur dan darah dari setiap pohon yang mereka tebang. Mereka yakin, kekayaan yang mereka transfer adalah tameng sempurna dari murka ilahi dan murka ayah mereka. Sebuah transaksi dosa, lunas dibayar tunai. Mereka berhasil menjinakkan hati nurani mereka sendiri dengan kemakmuran buatan. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, dan keadilannya tidak bisa dibeli dengan miliaran dolar yang berasal dari kejahatan. Di layar raksasa yang menayangkan indeks pasar saham, tiba-tiba muncul interupsi. Berita mendesak. Awalnya, itu hanya berupa tiker kecil. Namun dalam hitungan detik, seluruh ruangan kaca itu dipenuhi oleh suara nyaring seorang penyiar yang tampak tegang. Skandal ekologis terbesar abad ini. Penyelidikan global menargetkan perusahaan multinasional BNR Global atas tuduhan sistematis deforestasi ilegal, korupsi, dan pencucian uang berskala internasional. Runa hampir menjatuhkan cangkir kopinya. Ia menoleh cepat ke arah bumi. Mata bumi yang sedetik lalu penuh kesombongan, kini melebar dalam kengerian yang membeku. Tidak mungkin, bisik bumi, suaranya serak. Semua jejak sudah kami hapus. Tapi layar itu tidak berbohong. Di sana, ditayangkan rekaman udara hutan yang hancur lebur. Tumpukan gelondongan kayu yang tak terhitung jumlahnya. Dan yang paling mematikan, rincian transfer dana besar-besaran yang dilakukan sebagai CSR kepada sebuah entitas di pedalaman Indonesia, Pesantren Cahaya Abadi. Dana itu, saudara-saudari, ujar penyiar itu dengan nada menghakimi, adalah bukti otentik upaya perusahaan untuk membersihkan uang kotor mereka, bahkan menggunakan dalih agama dan filantropi untuk menutupi kejahatan mereka yang mengerikan. Proyek di Indonesia yang dipimpin oleh ayah dari kedua CEO ini hanyalah sebuah fasad, sebuah tempat penitipan dana gelap. Gemerincing logam terdengar nyaring. Itu bukan suara bel pintu, melainkan bunyi sirene. Beberapa mobil tanpa tanda melaju kencang ke lobi gedung mereka. Pintu lift yang biasanya dijaga ketat terbuka paksa. Dalam sekejap, tirani uang yang mereka kuasai berubah menjadi palu godam karma yang menghantam tepat di kepala mereka. Mereka dikhianati oleh sistem yang selama ini mereka yakini bisa mereka beli. Karyawan yang mereka percayai, yang mereka anggap sebagai pion, kini menjadi saksi kunci yang merobek tirai kebohongan mereka di hadapan dunia. Bumi melangkah mundur, menabrak meja kristal yang segera pecah berantakan, serupa dengan harga dirinya yang luluh lantak. Ia tidak takut pada jeruji besi. Ia takut pada kenyataan bahwa ayahnya kini akan mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran bahwa pesantren Cahaya Abadi yang dibangun dengan ketulusan hati Jaga Sentosa adalah monumen kejahatan mereka. Runa menjerit, bukan karena kemarahan atas kerugian finansial, melainkan karena kesadaran yang menusuk. Ayah mengirimkan harimau patung itu. Patung itu yang diterima melalui kuasa hukum hanya beberapa hari yang lalu, kini terasa seperti kutukan. Itu adalah pengakuan Jaga bahwa ia telah melihat kebenaran. Ayah mereka tahu, dan kini alam atau mungkin takdir yang diatur olehnya sedang menuntut balas secara instan. Mereka mendapati diri mereka dikepung. Sorotan kamera menyilaukan mata, jauh lebih menyakitkan daripada sorotan matahari desa yang mereka tinggalkan. Bisikan-bisikan menghakimi, wajah-wajah penuh kebencian. Semua itu adalah cermin dari kehancuran moral yang mereka sembunyikan. Mereka telah membeli waktu, tetapi waktu itu kini menagih dengan bunga yang mengerikan. Jauh di pangkalan rindu, di dalam kompleks pesantren Cahaya Abadi yang agung, Jaga Sentosa duduk di mihrabnya setelah sholat duha.
Udara di dalam pesantren terasa sejuk dan damai, kontras tajam dengan kekacauan yang kini menyelimuti dunia. Ia sudah lama tidak menonton televisi atau membaca koran cetak. Kabar dunia luar seringkali hanya membawa kotoran jiwa. Namun di sore itu, seorang santri muda yang biasa membantu di dapur masuk tergesa-gesa. Wajahnya pucat pasi. "Kiai, Kiai jaga!" Suara santri itu bergetar. Ada berita di televisi desa tentang anak kiai. Jaga mengangkat pandangannya yang tenang. Ia sudah menunggu kabar ini. Ia tahu kebohongan yang begitu besar tidak akan pernah bisa bertahan lama di bawah langit milik Tuhan. Santri itu menyajikan berita itu dengan ketakutan, merangkai kata-kata tentang korupsi global, uang haram, dan penangkapan dua sosok eksekutif muda yang sangat dikenal di dunia internasional. Jaga Sentosa mendengarkan setiap detailnya. Tidak ada guncangan di hatinya, hanya rasa sakit yang dingin dan mendalam. Ia tidak kaget dengan kejatuhan materi anak-anaknya. Ia kaget betapa cepatnya Allah SWT menunjukkan keadilannya. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," bisiknya, bukan sebagai bentuk ratapan, melainkan pengakuan bahwa segala sesuatu akan kembali kepada pemiliknya, termasuk kehancuran yang ditabur oleh anak-anaknya. Para pengurus pesantren mulai berbisik-bisik panik. Mereka kini tahu, sumber kekayaan yang membangun tempat suci ini adalah lumpur dosa. Mereka merasa dikhianati, dinajiskan oleh uang kotor. Apakah pesantren Cahaya Abadi harus ditutup? Apakah bangunan ini adalah bukti nyata dari kemunafikan yang paling keji? Jaga bangkit. Kakinya yang dulu lemah karena usia, kini menopang tubuhnya dengan kekuatan spiritual yang baru. Ia berjalan perlahan menuju aula utama, tempat ratusan santri sedang mempelajari kitab kuning. Di hadapan mereka, Jaga tidak mencoba menutupi fakta. Ia tidak berbohong. "Anak-anakku," suaranya serak namun tegas, bergema di ruangan yang sunyi. "Kalian telah mendengar kabar dari luar. Kalian mungkin bertanya-tanya, apakah tempat ini, tempat kalian menimba ilmu dan mendekatkan diri pada Allah, adalah tempat yang haram?" Ratusan pasang mata menatapnya, penuh keraguan dan keputusasaan. Jaga Sentosa mengangkat kedua tangannya. "Dengarkan baik-baik. Kekayaan yang membangun pesantren ini memang berasal dari jalan yang sesat. Anak-anakku telah berdosa besar, tidak hanya kepadaku, tetapi kepada seluruh alam semesta, kepada hutan dan segala isinya." Keheningan mencengkram. Namun, lanjutnya, menunjuk ke langit-langit yang menjulang tinggi, niatku ketika membangun setiap bata di sini adalah murni. Niatku adalah untuk menjadikan harta kotor itu sebagai jalan kembali kepada kebenaran, sebuah jalan penebusan yang tak pernah selesai. Jaga Sentosa menutup matanya sesaat, merasakan beban moral yang lebih berat dari gelondongan kayu yang pernah ia ungkit untuk harimau Jaladri. Pesantren ini adalah saksi bisu, bukan saksi kebohongan, melainkan saksi atas pertarungan antara kebenaran dan kebatilan. Jika harta itu haram, maka kitalah yang harus membersihkannya. Jika fondasinya kotor, maka kita yang harus menyucikannya dengan ibadah dan ketaatan yang berlipat ganda. Ia mengambil nafas panjang. Jangan biarkan dosa orang lain meruntuhkan imanmu. Anak-anakku telah menerima pembalasan dunia yang cepat, instan karma, atas kesombongan mereka. Tapi tugas kita belum selesai. Kita harus membuktikan bahwa pesantren Cahaya Abadi adalah tempat di mana cahaya Allah sungguh-sungguh bersinar, mampu membersihkan lumpur tergelap sekalipun. Ia melihat sekeliling. Ia melihat keraguan perlahan berganti menjadi tekad. Jaga tahu, ini adalah ujian terberatnya.
Ia harus melanjutkan mimpinya, bukan demi dirinya, tetapi demi ribuan santri yang kini mencari perlindungan spiritual di bawah atap yang dibangun oleh dosa. Malam itu, setelah semua santri beristirahat, Jaga Sentosa kembali ke kamar tidurnya. Ia mengambil patung harimau kayu yang sudah usang itu dari laci. Ia memegang benda itu erat-erat, memikirkan bumi dan runa yang kini mendekam dalam kehinaan, dikelilingi oleh kesaksian kebohongan mereka. Mereka telah berusaha membeli jalan kembali kepada ayah mereka, menggunakan kekayaan sebagai pengganti pelukan dan pengakuan. Dan kini, kekayaan itu telah menghancurkan mereka. Jaga tersenyum pahit. Harimau Jaladri telah membalas budi kepadanya, bukan dengan kekayaan yang fana, melainkan dengan membebaskannya dari tipuan harta. Harimau itu kini telah menuntut kembali apa yang menjadi haknya, menghukum para perusak alam yang bersembunyi di balik jas rapi dan transfer bank. Jaga menoleh keluar jendela. Bulan bersinar terang menerangi kubah megah pesantren. Ia tidak lagi berdoa agar anak-anaknya pulang dengan keberanian. Ia kini berdoa agar mereka, di tengah selimut kehinaan dan jeruji besi, akhirnya menemukan satu hal yang hilang dari jiwa mereka: kerendahan hati. Kerendahan hati yang akan memimpin mereka kepada tobat yang sesungguhnya, bukan tobat transaksional yang mereka coba lakukan dengan uang. Ia kembali sendirian, tetap menjadi Kiai Jaga Sentosa yang diagungkan. Tetapi kini, ia membawa luka yang lebih dalam. Luka menyaksikan anak-anaknya hancur bukan karena kemiskinan, melainkan karena keadilan yang terlalu cepat dan terlalu kejam. Keadilan yang ia tahu datang dari zat yang tidak pernah tidur. Di tengah pesantren cahaya abadi yang berdiri tegak sebagai paradoks moral, Jaga Sentosa membiarkan air mata mengalir. Air mata kelegaan atas keadilan yang ditegakkan, dan air mata duka atas harga yang harus dibayar oleh dua jiwa yang sangat dicintainya. Ia harus menjaga penjara emas ini hingga hari di mana anak-anaknya kembali, tidak dengan uang, melainkan dengan hati yang hancur dan tulus. Itulah satu-satunya tebusan yang bisa diterima oleh ayah mereka dan olehnya. Tahun-tahun bergulir seperti aliran sungai di musim kemarau. Lambat namun pasti mengikis tebing waktu. Pesantren Cahaya Abadi berdiri megah, membentang luas, kubahnya memantulkan cahaya matahari ke seluruh desa Pangkalan Rindu. Jaga Sentosa, kini dikenal sebagai Kiai Haji Sentosa, adalah tiang panutan. Jubahnya bersih, tatapannya tenang. Tetapi jika ada yang melihat cutup dalam, akan terlihat bayangan kabut di matanya. Ia bukan lagi kakek renta yang sunyi. Ia adalah kiai yang dikelilingi ribuan santri. Namun ia terperangkap dalam kesunyian yang paling kejam. Kesunyian yang dikelilingi kebisingan pujian. Setiap sholat subuh, saat para santri bersujud di atas karpet Persia yang mahal, karpet yang dibeli dengan uang darah dan kayu haram, Jaga merasa punggungnya terbebani, bukan oleh usia, melainkan oleh kebohongan yang ia pelihara demi ratusan jiwa yang kini bergantung padanya. Ia menjaga kafarat agung ini, yakin bahwa Allah Maha melihat niat. Dan jika kekayaan yang berlumur dosa ini digunakan untuk menyebarkan cahaya tauhid, mungkin, hanya mungkin, beban bumi dan runa akan sedikit terangkat. Jaga tidak pernah lagi menyentuh dokumen atau laporan keuangan pesantren. Ia hanya melihat tumpukan sedekah dan wakaf yang datang dari seluruh penjuru negeri. Entah dari mana asalnya. Kekayaan itu terasa seperti air laut. Semakin diminum, semakin haus spiritualnya. Ia hidup dengan satu doa yang sama,
agar anak-anaknya menemukan kehancuran total di hadapannya. Kehancuran yang mutlak, hingga tiada tersisa sedikit pun kesombongan duniawi yang pernah membusukkan jiwa mereka. Bumi dan Runa telah menjalani tahun-tahun yang panjang di negeri asing, bukan sebagai eksekutif, melainkan sebagai tahanan. Kasus kejahatan lingkungan internasional yang melibatkan perusahaan mereka terungkap tuntas oleh otoritas hukum setelah transfer dana masif dan aneh ke rekening seorang kakek di sebuah desa terpencil menjadi pemicu penyelidikan. Selama di penjara, Bumi, si sulung yang angkuh, awalnya menghabiskan waktu dengan merancang strategi hukum untuk membebaskan diri, mencari celah dan menyalahkan sistem. Ia masih melihat dirinya sebagai korban. Runa, si bungsu yang licik, terjerembab dalam depresi yang gelap. Mereka merindukan kemewahan dan kekuasaan yang telah mereka raih dengan begitu banyak pengorbanan moral. Namun, sunyi yang dingin dari bilik penjara, jauh dari gemerlap kantor dan pujian palsu, memaksa mereka menghadapi cermin jiwa mereka. Di sana, mereka tidak melihat Bumi dan Runa si eksekutif sukses, melainkan dua anak yang meninggalkan ayah rentah demi tumpukan kertas hijau. Mereka merenungkan harimau Jaladri, yang mitosnya mereka gunakan sebagai tameng. Mereka sadar bahwa kakek mereka, Jaga Sentosa, tidak pernah terobsesi pada uang. Ia terobsesi pada kehormatan dan kebenaran. Dan mereka telah merusak keduanya. Titik balik mereka datang saat malam takbir, jauh di dalam sel yang remang-remang. Bumi mendengar suara takbir sayup-sayup dari kejauhan. Dan tiba-tiba, yang ia ingat bukan rapat dewan direksi, melainkan suara ayahnya yang bersenandung syalawat saat mereka masih kecil. Di bawah gubuk reot yang penuh cinta. Air mata Bumi yang keras, yang tak pernah tumpah saat penangkapan atau persidangan, akhirnya mengalir deras membasahi lantai semen. Ia menyadari kekayaannya adalah penjara yang jauh lebih kejam daripada jeruji besi ini. Bertahun-tahun berlalu, mereka dibebaskan, tidak dengan status pahlawan, melainkan dengan label mantan kriminal, tanpa uang, tanpa kekuasaan, hanya tersisa sisa-sisa pakaian dan hati yang remuk. Mereka menolak tawaran bantuan dari jaringan lama dan menggunakan sisa uang receh untuk membeli tiket kapal paling murah kembali ke Indonesia. Mereka tidak mencari pesantren cahaya abadi yang megah. Mereka mencari pangkalan rindu yang sunyi, tempat mereka meninggalkan ayah mereka bertahun-tahun lalu. Malam itu, hujan turun dengan dingin yang menusuk. Suara deru air mirip dengan malam bencana banjir dahulu. Di gerbang pesantren cahaya abadi yang menjulang tinggi, di bawah ukiran kaligrafi indah yang diukir dari kayu jati terbaik, berdiri dua sosok kurus, basah kuyup dan menunduk. Seorang santri muda yang bertugas jaga terkejut melihat dua wajah asing yang tampak kelelahan dan lusuh. "Kami mencari Kiai Jaga Sentosa," suara Bumi serak, tidak lagi memiliki nada perintah seorang CEO. Santri itu menuntun mereka. Mereka berjalan melewati aula marmer, melewati perpustakaan yang berisi ribuan kitab, melewati kebun yang terawat. Setiap langkah adalah tusukan rasa bersalah. Mereka melihat kemegahan yang mereka ciptakan, sebuah monumen kesombongan dan penebusan yang tertunda. Jaga Sentosa sedang berada di musola pribadi, membaca Al-Quran dengan suara yang bergetar. Ia mengangkat wajahnya saat pintu musola terbuka perlahan. Cahaya lampu minyak menyambut dua bayangan yang telah ia rindukan, tetapi juga ia takuti. Mereka bukan lagi Bumi dan Runa yang bersemangat, melainkan dua jiwa yang lelah. Pakaian mereka kusam, rambut mereka memutih di beberapa bagian, dan tatapan mata mereka tidak lagi memancarkan ambisi, melainkan kekosongan yang diisi oleh penyesalan. Mereka berdua langsung berlutut. Tidak ada pelukan, tidak ada sapaan riang.
hanya keheningan yang tebal dan bau lumpur dari pakaian mereka. Ayah, suara Runa pecah, seperti kaca yang dilempar ke batu. Ia tidak bisa melanjutkan. Bumi menundukkan kepala. Dahi menyentuh lantai dingin. Ayah, kami datang bukan untuk mengambil apapun. Kami datang untuk dikutuk. Kami datang untuk memohon. Ampuni kami, karena kami telah membeli jalan kembali ke hidup ayah. Kami menggunakan uang haram untuk menipu ayah, dan kami menggunakan nama Allah serta harimau itu sebagai topeng. Air mata Jaga mengalir tanpa suara. Ia bangkit, perlahan mendekati anak-anaknya. Ia tidak lagi merasakan amarah yang membakar. Ia hanya merasakan belas kasihan seorang ayah kepada anaknya yang baru saja terbebas dari penyakit jiwa yang mematikan, yaitu kesombongan. Berdirilah, nak, bisik Jaga. Suaranya mengandung pasir dan madu. Bumi dan Runa mengangkat wajah mereka. Mata mereka penuh harapan sekaligus ketakutan akan hukuman. Kalian tidak perlu membeli jalan pulang, kata Jaga. Matanya menatap tajam ke kedalaman jiwa mereka. Jalan pulang itu sudah ayah buka sejak kalian memutuskan pergi. Kalian yang memilih mengambil jalan memutar, melalui kehancuran, melalui dosa, dan melalui penjara. Tapi, alhamdulillah, Jaga menghela napas panjang. Kalian datang bukan dengan kemewahan, tapi dengan kerendahan hati. Itu adalah satu-satunya mata uang yang ayah Sentosa butuhkan. Jaga Sentosa duduk di samping mereka, membiarkan mereka bersandar di kakinya seperti saat mereka kecil. Pesantren ini, Jaga mengusap punggung Bumi yang bergetar hebat, adalah pengingat abadi. Pengingat bahwa kebaikan dapat lahir dari keburukan yang paling pekat, selama niat kita adalah taubat yang sungguh-sungguh. Harimau Jaladri, dia adalah nyata. Dia menatap ayah malam itu. Dia tidak memberi ayah harta. Dia hanya memberi ayah kekuatan untuk bertahan, agar ayah dapat melihat kalian kembali dalam keadaan ini. Hancur, tetapi suci dari kesombongan. Kalian kira kalian menipu ayah dengan transfer dana itu? Kalian salah. Kalian menipu diri sendiri, nak. Dan kalian menipu Allah. Dan Dia tidak akan pernah membiarkan kebohongan sebesar itu bertahan. Dia menggunakan kekayaan yang kalian anggap suci sebagai umpan untuk menjebloskan kalian kembali ke dalam pelukannya. Jaga memeluk kedua anaknya yang kini menangis terseduh-seduh. Tangisan yang selama bertahun-tahun ditahan oleh jas mahal dan ego yang tebal. Tangisan ini adalah air mata istighfar yang sesungguhnya. Jaga Sentosa tahu, pesantren Cahaya Abadi akan tetap berdiri. Ia akan terus menjadi kiai yang dihormati, menjaga harta yang lahir dari dosa. Namun, ia tidak lagi sendirian. Ia kini memiliki Bumi dan Runa. Mereka tidak kembali sebagai pewaris kekayaan, melainkan sebagai santri pertama yang harus memulai dari nol, membersihkan kamar mandi, menyapu halaman, dan belajar mengaji dari awal di bawah bimbingan ayah mereka. Mereka harus membayar setiap batu bata di pesantren itu dengan keringat tulus dan air mata penyesalan sejati. Pesantren Cahaya Abadi kini benar-benar menjadi cahaya abadi, bukan karena kemegahan bangunannya, melainkan karena di dalamnya 3 jiwa telah menemukan resolusi sejati mereka, bahwa harta duniawi, seberapapun besarnya, tidak akan pernah mampu membeli ketenangan yang hanya bisa diberikan oleh keridhoan Sang Pencipta. Dan yang paling penting, keridhoan seorang ayah yang telah lama menanti kepulangan mereka, bukan dengan tangan hampa, melainkan dengan hati yang bersih. Jaga Sentosa, sang penjaga moral, akhirnya menemukan kedamaian, bukan melalui mujizat harimau, tetapi melalui keajaiban taubat anak-anaknya. Ia menatap kubah yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Kini kubah itu terasa tidak lagi seperti penjara, melainkan seperti mihrab,
tempat penebusan sejati dimulai.